Di saat itulah AKP Dadang diam-diam mendekat lalu mengikuti AKP Ulil dari belakang hingga sampai parkiran. Lalu kemudian tak lama setelah itu terdengar 2 letusan senjata api. Dor, dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, terima kasih yang udah mampir ke channel ini. Seperti biasa, aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal. Dan untuk kali ini, aku akan membahas kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat yang sempat ramai kemarin. Jadi diketahui pelaku dan korban dalam kasus ini adalah sama-sama seorang perwira polisi. Kasus ini sekali lagi mencoreng nama baik instansi kepolisian yang dianggap sebagai garda terdepan dalam penindakan hukum. Tapi nyatanya masih saja ada oknum yang nakal yang malah menerjang hukum. Sungguh sangat disayangkan. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus penembakan sesama perwira polisi ini? Selengkapnya mari kita bahas. Korban dalam kasus ini adalah seorang perwira polisi yaitu AKP Ulil Rianto Ansari, 34 tahun. Ulil nama panggilannya, lahir di Makassar pada tanggal 12 Agustus 1990 yang berarti saat kejadian ini terjadi usianya itu menginjak ke 34 tahun. Ulil ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Jadi dia merupakan anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga. Ayah Ulil sendiri telah meninggal lama sejak dia masih kecil, yang membuat Ulil harus menjadi tulang punggung keluarga setelah dewasa nanti. Ulil sendiri juga dikenal sebagai pribadi yang sangat ramah, sopan, dan juga baik. Walaupun yang banyak suka dengannya, tapi statusnya Ulil ini masih bujangan alias belum menikah. Hal ini karena Ulil ingin membuat bahagia adik-adiknya dulu. AKP Ulil mulai menempuh pendidikannya di Akpol pada tahun 2009 dan lulus menjadi polisi pada tahun 2013. Setelah bertugas menjadi seorang polisi, dia menjabat sebagai Kapolsek Madukara Banjarnegara. Beliau ini dikenal mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalani setiap tugas-tugasnya. Nah, karena integritasnya beliau ini, akhirnya beliau dipromosikan sebagai Kasat Narkoba Polres Magelang pada 14 April 2022. Lalu beliau dipindah tugaskan ke Solok Selatan, Sumatera Barat sebagai Kasat Reskrim. AKP Ulil juga mempunyai riwayat tugas di Gegana Brimopolda Jateng. Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Unit Penjinak Bom Brimopolda Jateng dan juga Kepala Sub Detasemen Wan Teror Detasemen Gegana Satuan Brimob. Sementara untuk pelaku dalam kasus ini yaitu AKP Dadang Iskandar merupakan seorang perwira polisi juga. AKP Dadang sendiri sudah menjabat selama 3 tahun sebagai Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan Sumatera Barat. Jika dilihat dari usianya sih yang mana hampir pensiun tapi pangkatnya masih AKP, diduga AKP Dadang ini bukan lulusan dari Akpol. Namun meski begitu AKP Dadang ini punya riwayat yang cukup cemerlang di kepolisian lur. Beberapa jabatan strategis pun pernah ia duduki, di mana dia pernah menjabat sebagai Kapolsek Sangir Polda Sumatera Barat. Dia juga pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Sumbar pada periode 2019-2020. Saat menjabat sebagai Kabag Ops, AKP Dadang ini pernah melakukan penggerebekan salah satu tambang emas ilegal pada bulan Agustus 2023 yang membuat karirnya ini semakin bersinar saat itu. Dilihat dari perjalanan karir mereka berdua, sebenarnya mereka ini bisa dibilang moncer dan lancar. Namun semuanya itu seolah sirna setelah insiden yang akhirnya menghancurkan jejak karir mereka berdua ini. Parahnya nasib AKP Ulil yang harus meregang nyawa setelah ditembak oleh rekannya sendiri yaitu AKP Dadang Iskandar. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Check it out. Jadi diceritakan pada awalnya, AKP Ulil yang menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok sedang melakukan penyelidikan kasus penambangan ilegal di Kabupaten Solok. Dalam penyelidikan tersebut, AKP Ulil dan tim berhasil menangkap para penambang ilegal galian C. Para pelaku pun digiring menuju Polres Solok Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Nah, namun di saat perjalanan menuju kantor Polres Solok, AKP Ulil ini mendapat telepon dari AKP Dadang Iskandar. Dalam telepon tersebut, intinya AKP Dadang ini tidak suka dengan tindakan AKP Ulil yang sedang melakukan penindakan para penambang ilegal itu. Lah, kenapa bisa demikian? Kan AKP Dadang juga anggota polisi. Nah, ini yang bikin geleng-geleng kepala, lur. Ternyata, di balik kegiatan penambangan ilegal tersebut, ada penjahat yang berpakaian dinas. Maksudnya diduga ada oknum anggota polisi yang melindungi para penambang ilegal ini. Atau kasarnya mereka para oknum ini jadi backingan bos-bos penambang ilegal. Dan salah satunya ya si AKP Dadang Iskandar ini. Parah sih nih kan. Mendapatkan telepon dari AKP Dadang yang menyatakan tidak suka dengan tindakannya, AKP Ulil pun tidak menggubrisnya. Baginya ini sudah merupakan tugasnya sebagai Kasat Reskrim. Jadi beliau pun tetap melanjutkan perjalanannya menuju Polres Solok Selatan. Dan singkat cerita, sampailah AKP Ulil ini ke Polres Solok pada Jumat 22 November 2024 pukul 00.43 dini hari. Dan ternyata di kantor Polres Solok, AKP Dadang ini sudah menunggu kedatangan AKP Ulil dengan timnya. Bahkan setelah turun dari mobilnya, AKP Ulil pun segera menggiring para pelaku penambang ilegal menuju ruang penyidik.
Sementara itu AKP Dadang hanya mengamatinya dari kejauhan. Lalu AKP Ulil keluar dari ruangan penyidik menuju mobilnya untuk mengambil handphonenya yang tertinggal di mobil. Di saat itulah AKP Dadang diam-diam mendekat lalu mengikuti AKP Ulil dari belakang hingga sampai parkiran. Lalu kemudian tak lama setelah itu terdengar 2 letusan senjata api. Dor, dor. Orang-orang yang ada di Polres saat itu berlarian untuk segera menghampiri sumber suara yang arahnya dari parkiran. Dan terkejutlah mereka semua setelah melihat tubuh AKP Ulil yang terkapar bersimbah darah di tanah. Selain itu, mereka juga melihat AKP Dadang yang sedang berdiri sambil memegang sebuah pistol. Yang berarti suara tembakan tadi berasal dari senjata api AKP Dadang saat menembak AKP Ulil. Di sini aku nggak habis pikir, lur. Kok bisa-bisanya si botak ini melakukan kejahatan di dalam kantor polisi? Ini kan ngaco. Bisa senekat itu loh dia. Udah gitu setelah menembak, AKP Dadang ini segera pergi meninggalkan Polres Solok dengan mobil dinasnya. Sementara itu AKP Ulil dibawa ke puskesmas terdekat yang kemudian merujuknya ke RS Bayangkara. Dan di sanalah AKP Ulil dinyatakan meninggal dunia karena terkena 2 tembakan dari jarak dekat di bagian pelipis dan pipi kanannya. Yang mana salah satu dari tembakannya menembus bagian tengkuk AKP Ulil. Aduh, siannya. Adapun motif dari penembakan ini jelas karena AKP Dadang tidak suka dengan tindakan AKP Ulil yang sudah menangkap para penambang ilegal. Ya karena si Dadang ini sebenarnya penjahat yang sesungguhnya, lur. Setelah meninggalkan Polres Solok, AKP Dadang akhirnya menyerahkan diri pada jam 3 dini hari kepada pihak Polda Sumbar. Ayo maaf kamu. Makan dong. Udah datang udah baik-baik. AKP Dadang pun segera diperiksa secara intensif. Pistol kaliber 9 mm milik AKP Dadang pun segera diamankan pihak kepolisian. Cuma di sini ada yang aneh dengan jumlah peluru yang ditemukan dalam magazin pistol AKP Dadang. Jumlah peluru yang seharusnya ada 15 butir lalu digunakan 2 butir untuk menembak AKP Ulil, harusnya sisanya kan tinggal 13 butir kan? Nah tapi di dalam magazin hanya tersisa 6 butir saja. Terus yang 7 butir kemana? Hal inilah yang juga sedang didalami polisi dalam penyelidikan. Yang bikin gak habis pikir lagi, saat AKP Dadang ini baru nyampe ke Polda Sumbar, AKP Dadang ini sempat marah-marah kepada polisi yang mendekatinya. Bahkan dia sempat berteriak sambil bilang, "Mau apa kamu, ah? Saya makan kau." Jadi ini orang kok bisa sombong banget kayak gitu ya, lur. Saat menjalani pemeriksaan, AKP Dadang ini juga terlihat sangat santai tanpa diborgol. Bahkan dia sambil ngisep rokok, yang mana malah terkesan tidak seperti pelaku kejahatan. Dan bahkan videonya ini sampai dikomentari oleh anggota DPR RI Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Beliau sampai mempertanyakan standar yang diterapkan anggota Propam ketika mengamankan polisi yang bermasalah. Heran aku dengan sikap AKP Dadang ini. Kok bisa sesantuy itu loh? Apakah ada orang dengan posisi yang lebih tinggi yang melindunginya dari balik layar? Jangan-jangan tindakannya ini memang sudah direncanakan secara sistematis untuk menutup kebusukan para oknum yang lebih besar di belakangnya terkait mafia penambangan ilegal. Hanya saja AKP Dadang ini yang dikorbankan. Bisa saja kan? Karena kasus ini menurutku memang benar-benar misterius, lur. Banyak teka-teki yang harus dipecahkan oleh kepolisian terkait kasus ini. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi momen bersih-bersih dalam tubuh instansi kepolisian, supaya oknum-oknum kayak Dadang Iskandar ini tidak muncul lagi. Bahkan kalau memang ada para pemain yang lebih besar di balik layar, harus segera diselidiki dan ditindak tegas. Saya yakin pemerintahan kali ini siap mendukung dan memburu para oknum-oknum mafia yang bersembunyi di balik layar. Karena kita selaku masyarakat kecil, melihat kejadian-kejadian menyangkut oknum-oknum dalam tubuh kepolisian sudah muak mendengarnya. Lagi-lagi muncul oknum polisi yang terlibat kasus hukum. Kalau penindak hukumnya sendiri masih belum bisa menjaga diri dari pelanggaran hukum, bagaimana mau menindak para pelanggar hukum di luaran sana? Makanya tolong Pak Kapolri, usut tuntaslah kasus ini. Biar tidak terjadi lagi hal-hal yang malah mencoreng nama baik instansi kepolisian. Miris dengernya kan? Sementara itu terkait profesinya sebagai anggota polisi, AKP Dadang harus menjalani sidang kode etik. Sidangnya pun dilaksanakan pada Selasa 26 November 2024 kemarin. Hasil sidang memutuskan kalau etika AKP Dadang dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, ia diberikan sanksi administratif terberat, yaitu PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sesuai dengan pasal yang menjeratnya sebagai anggota Polri, yaitu pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, dan pasal 5 ayat 1 huruf B dan I, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 13 huruf M Perpol nomor 7
tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, AKP Dadang juga dijerat pidana yaitu pasal 34 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Nah, lo rasain kan? Sekali lagi, semoga kasus ini bisa terungkap dengan terang benderang. Jadikanlah kasus ini menjadi pelajaran untuk kita semua supaya kita tetap di pihak yang benar. Mudah-mudahan instansi kepolisian bisa menjadi lebih baik lagi sebagai garda penegak hukum di negeri ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan komen pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.